Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami akan membuat tugas tentang wawancara kepada atlet. Dan yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad bin Aika Saputra, NIM 2023 0207 0013. Dan saya Muhammad Alfa Saja, NIM 23. Dan saya Rizka Putri NIM 9. Dan saya Septian Pondokatiko dengan NIM 11. Dan saya sebagai kameraman Muhammad Fadli Robi dengan NIM 02. Nah, jadi kami akan mewawancarai atlet bulu tangkis dari Pekalongan. Ini yang di samping saya ini atlet bulu tangkis dari Pekalongan, guys. Untuk masnya, namanya siapa ya, mas ya? Nama saya Muhammad Hamka Hermawan, asal Pekalongan, dan umur saya 28. Panggilannya siapa, mas? Panggilan biasanya Hamka, Mas. Mas Hamka. Mas Hamka sudah siap untuk saya wawancarai? Siap. 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 Langsung saja ya, guys ya. Langsung kita wawancarai. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Mas Hamka. Yang pertama, apa yang membuat Mas Hamka tertarik dengan olahraga bulu tangkis dan bagaimana Mas Hamka memulai karir sebagai atlet profesional? Saya itu terinspirasi dari tokoh bulu tangkis Indonesia yang bernama Lim Swee King dan Taufik Hidayat. Berarti Mas Hamka ini suka bulu tangkis karena termotivasi sama pemain-pemain idolanya Mas Hamka ya? Iya, saya mengidolakan mereka dari kecil. Dan saya memulai karir badminton saya dari sejak dini mengikuti klub-klub di kampung. Terus yang selanjutnya, bagaimana Mas Hamka mengatasi tekanan dan stres saat bermain di lapangan, terutama saat menghadapi pertandingan penting? Dengan cara menenangkan diri agar tidak drop pas waktu bermain di lapangan. Itu biasanya, Mas. Berarti harus menenangkan diri dulu agar saat pertandingan itu Mas Hamka bisa perform gitu ya? Iya. Biasanya seperti itu saya. Terus yang selanjutnya, apa strategi dan teknik yang Mas Hamka gunakan untuk meningkatkan kemampuan bermain bulu tangkis, Mas? Biasanya sih saya menambah porsi latihan saya dengan cara kayak seperti drilling, terus jogging, terus kayak safety di lapangan begitu, Mas. Bentuk dari drilling dari bulu tangkis sendiri itu gimana ya, Mas? Ya seperti kita berarti kan berhadapan dengan latihan, kayak ada pelatih satu, kita itu mukul terus aja, Mas. Pelatih mintanya ke depan, kita ke depan, belakang ke depan, kayak seperti itu. Kalau kayak situ biasanya kan kita ngambil kok dari pojok, pindah ke belakang, pindah ke tengah kayak gitu, agar kemampuan kaki kita itu kuat. Nah, porsi latihannya itu berapa minggu sekali, atau 1 kali atau 2 kali atau 3 kali ya? Biasanya sih kayak kalau ada event biasanya gitu, Mas. Saya tiap hari gitu. Tiap hari ya. Berarti bener-bener disiapkan secara serius ya, Mas? Iya. Agar nanti kayak pas waktu di turnamennya biar maksimal saya. Terus selanjutnya, bagaimana Mas Hamka menghadapi lawan yang kuat dan bagaimana Mas Hamka mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka? Ya terutama kita jangan pernah merendahkan lawan kita ya, agar kita waktu di lapangan itu tidak tergesa-gesa, jadi drop mental itu kan bisa jadi, Mas, seperti itu. Dan juga di lapangan itu bukan hanya kekuatan dan pukulan-pukulan itu juga bukan prioritas, juga kekuatan dan mengalahkan lawan. Kita juga harus menata mental kita biar bisa tenang di situasi lapangan tersebut. Intinya berarti harus pede dulu ya? Iya, kalau udah pede kan kita main jadi enak, enjoy seperti itu. Nata pikiran juga ya. Terus yang selanjutnya, apa yang Mas Hamka lakukan untuk menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap bermain di level tertinggi? Biasanya saya menjaga pola makan saya, menjaga pola tidur agar teratur, agar stamina nya bisa pas waktu main itu tidak
kecapean dan menambah porsi latihan sih biasanya gitu. Terus yang selanjutnya, bagaimana Mas Hamka menghadapi kekalahan dan bagaimana Mas Hamka memotivasi diri Mas Hamka sendiri untuk bangkit kembali? Biasanya saya itu mengevaluasi diri saya sendiri, Mas. Jadi saya itu kelemahannya di mana, terus saya perbaiki tuh dengan porsi latihan diri sendiri, terus sama pelatih kita minta solusi ini enaknya di mana, kayak gitu biasanya. Agar nanti kayak pas waktu main lagi kan kita bisa tahu, oh ini biasanya kelemahan saya di sini nih, saya harus bisa meningkatkan lagi. Berarti harus melihat kelemahan juga ya Mas ya, Iya. agar kita bisa ya introspeksi, bisa berbenah agar menjadi lebih baik gitu ya Mas. Iya. Yang selanjutnya, apa yang Mas Hamka harapkan dari karir bulu tangkis Mas Hamka di masa depan dan bagaimana Mas Hamka mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan tersebut? Ya terutama ingin menjadi pemain terbaik ya. Kalau semua pemain kan pasti ingin menjadi iya, pemain yang iya. terbaik ya. Syukur-syukur bisa mewakili di ajang Indonesia, mewakili Indonesia di turnamen-turnamen tersebut gitu. Selanjutnya, bagaimana Mas Hamka menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional sebagai atlet bulu tangkis? Menentukan prioritas antara kehidupan pribadi dan profesional, membuat jadwal yang sesuai dengan Agar teratur gitu ya Mas. Iya. Yang selanjutnya, apa yang Mas Hamka pelajari dari pengalaman bermain bulu tangkis dan bagaimana Mas Hamka mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sih ya, kayak pengalaman dari dunia bulu tangkis itu, jadi kita bisa tahu kayak kita mengelola mental kita agar emosi kita juga terjaga, bisa mengatur emosi kita, kayak kedisiplinan, konsistensi, menghadapi kerja sama tim, keterampilan mengelola emosi juga kayak itu tadi. Terus yang ini terakhir Mas, Oh, apa pesan yang ingin Mas Hamka sampaikan kepada generasi muda yang ingin menjadi atlet bulu tangkis profesional? ya pesan-pesan dari saya sih banyak ya Mas ya. Kayak berlatihlah dengan sungguh-sungguh, konsisten, agar apa yang diraih dan dicapai itu cepat tersampaikan gitu loh. Konsisten dalam latihan lah intinya kayak gitu. Nah, kayak jangan bosan-bosan gitu loh latihan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dari kami yang sudah kami tanyakan kepada atlet bulu tangkis di Pekalongan. Saya ada pertanyaan terakhir untuk Mas Hamka. Mas Hamka selama karirnya di bulu tangkis, apa saja yang pernah diraih selama pertandingan-pertandingan atau event gitu? Alhamdulillah kayak waktu sejak dulu itu peraih kayak tertinggi saya lah intinya kayak gitu. Di tahun 2009 itu saya menjuarai di Sekar Sejenan Kota Pekalongan, saya mendapat juara 2 itu. Tepuk tangan dulu guys. Dapat juara 2. Dan kesini ya kayak rekaman di tarkam kayak gitu ya. Alhamdulillah kayak juara 3, 2 masih dapat 1 gitu. Dan dalam perlombaan kan juga ketat masih kayak gitu. Jadi nggak agak susah lah untuk medali gitu. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.